cinta kepada Nabi itu butuh bukti. Kenapa Sayyidah Khadijah dimuliakan, diagungkan, sekarang menjadi wanita yang subhanallah kita sebut, kita sanjung, ya. Bahkan dalam lagu Sa'dana fid dunya, Fauzana fil akhirah, bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra, gitu ya. Kenapa disebut nama beliau? Karena beliau adalah menjadi orang yang sangat mencintai Nabi. Karena cintanya kepada Nabi menjadikan beliau banyak mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW dengan pengabdian yang subhanallah benar-benar sangat berat untuk dilakukan. Seandainya kita semua para istri-istri solehah misalnya ini kumpul, gak akan bisa mengalahkan pengabdian Sayyidah Khadijah kepada Nabi. Lihat. Jadi kenapa Sayyidah Fatimah menjadi wanita, menjadi anak yang paling dicintai di antara putri? Bukan Nabi gak mencintai yang lain, tapi kadang ya namanya di antara ya kita sendiri yang merasa sudah punya anak, tentu kadang ada perbedaan antara mencintai satu dengan yang lain. Kenapa? Biasanya cinta kita kepada anak itu besar tidak, tergantung sebesar apa anak itu mencintai kita. Semakin besar cinta anak kepada kita pun kadang ada timbal balik, kan begitu. Nah, kenapa Sayyidah Fatimah menjadi anak yang paling dekat dengan Nabi, yang bahkan paling dicintai oleh Nabi? Dan subhanallah Allah dikaruniai dari keturunan Sayyidah Fatimah lah akhirnya sambung keturunannya Rasulullah SAW, karena memang Sayyidah Fatimah yang paling mencintai Nabi. Cintanya luar biasa. Makanya sampai ketika Nabi wafat, Sayyidah Fatimah merasakan kesedihan yang teramat sangat. Kesedihan yang subhanallah akhirnya dalam masa 6 bulan setelah wafatnya Nabi, beliau pun menyusul Rasulullah SAW. Jadi kecintaan kepada Nabi itu akan membuahkan sesuatu yang besar. Ya, kecintaan seorang kepada Nabi akan membuahkan sesuatu yang besar. Nah sekarang mungkin di antara setelah Rasulullah menikah dengan istri-istrinya setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, kenapa Sayyidah Aisyah menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah? Karena memang beliau tuh paling cinta dengan Nabi. Bukan mengatakan yang lain gak cinta, paling. Sehingga makanya karena paling cinta pun beliau paling cemburu dengan Rasulullah. Lihat, sehingga kecintaannya kepada Nabi itu apa? Membuahkan sesuatu yang besar. Akhirnya subhanallah Sayyidah Aisyah dikenal sebagai istri Rasulullah yang paling pintar, dan dari beliaulah kita banyak mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa Sayyidina Abu Bakar dikatakan sebagai afdhalus sahabah, paling bagusnya sahabat di antara yang lain? Karena paling besar cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibuktikan. Bagaimana buktinya? Wah, beliau memberikan kepada Nabi itu bukan hanya mengaku beriman kepada Nabi, tapi juga diberikan jiwa, raganya, hartanya. Bahkan tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Saya katakan untuk cukup Allah dan Rasulnya. Lihat. Dan bagaimana ketika hijrah, perjalanan hijrah menceritakan bukti kecintaan beliau kepada Nabi. Ya. Dan ketika beliau berjalan, loncat di depan, samping kanan, samping kiri, belakang. Kenapa? Karena begitu khawatirnya. Cintanya itu menjadikan beliau itu sangat khawatir dengan Nabi. Takut Nabi kenapa-napa. Masuk ke gua pun, beliau pun ternyata memasuki gua terlebih dahulu, menutup lubang-lubang ada di gua untuk menjaga kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ketika terkena sengatan ular pun, ketika beliau menutup satu lubang dengan kakinya pun, ternyata apa? Ditahan rasa sakitnya. Lihat. Kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ingin Nabi Muhammad yang sedang beristirahat di pangkuannya terganggu gara-gara gerakan kakinya. Subhanallah, lihat, itu cinta. Lihat. Dan bahkan bagaimana dalam suatu kisah ketika dalam perjalanan hijrah pun, ketika beliau berjalan dengan Nabi, kehausan Nabi dan beliau kehausan, akhirnya menemukan seseorang yang bisa memberikan air susu. Lihat. Beliau mendapatkan satu wadah air susu kambing, ya. Lalu ternyata apa? Beliau berikan kepada Nabi. Nabi yang minum, akan tapi yang kenyang Sayyidina Abu Bakar. Saking cintanya kepada Nabi, lihat. Saking cintanya menjadikan sambung. Nabi yang minum, Sayyidina Abu Bakar yang merasakan kepuasan. Lihat. Buah dari cinta. Dengan cinta kepada Nabi itu membuka kebaikan yang sangat-sangat banyak. Membuka kebaikan yang sangat banyak. Sehingga makanya kecintaan kepada Nabi ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Nabi. Nabi tanpa kita cintai, mencintai Nabi banyak. Allah mencintai Nabi, malaikat mencintai Nabi, semua makhluk mencintai Nabi. Jadi Nabi gak butuh cinta kita, tapi kita butuh untuk bisa mencintai Nabi. Karena dari cinta itulah kita akan bisa membuka banyak kebaikan. Kita gak akan bisa mengabdi kepada Allah kecuali hati kita kenal dulu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta Nabi itu buahnya apa? Buahnya akan menjadikan kita bisa menjalankan perintah Allah. Gak akan berat kita untuk, sebagaimana ada orang mengaku cinta Nabi tapi untuk melaksanakan sholat 5 waktu saja gak bisa. Bohong. Gak akan mungkin. Bagaimana ada orang bisa mengaku cinta Nabi ternyata untuk membaca Al-Quran pun dia gak pernah rindu. Bohong. Bagaimana orang mengaku cinta kepada Nabi ternyata untuk bersedekah dia gak bisa. Padahal Nabi sangat senang di saat orang yang paling dermawan. Bagaimana orang mengaku cinta Nabi di saat untuk menghadiri majelis ilmu pun gak bisa. Bagaimana orang mengaku cinta Nabi kalau ternyata dia gak bisa menutup auratnya. Padahal menutup aurat bukan kepentingan Nabi, tapi adalah untuk menjaga kehormatan kita. Jadi semua perintah yang Allah berikan itu bukan kepentingannya Nabi, tapi perintah. Kan tapi ketika kita menjalankannya, ini adalah
buahnya bukan hanya sekedar kita menjalankan syariat, tapi karena kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti syariat Nabi. Dari syariat kita menjalankan mengikuti Nabi, akan muncul cinta kepada Allah. Jika sudah kita bisa mencintai Allah, maka akan Allah titipkan dari kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi menjadi muslimah yang sejati, menjadi seorang muslim yang bisa dibanggakan Nabi adalah tidak cukup dengan ucapan, tapi dengan pembuktian. Bagaimana selama ini kita dalam menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW.